Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rahma dengan NIM 1 garis miring 474673 garis miring SV garis 19 akan menyampaikan mengenai laporan pertemuan terima analisis proximat BTN dan lemak kasar. Mengenai BTN atau bahan ekstrak tanpa nitrogen, jadi BTN ini merupakan karbohidrat yang dapat larut meliputi monosakarida, disakarida, dan polisakarida yang mudah larut dalam larutan asam dan basa serta memiliki daya cerna yang tinggi. Kemudian dalam prinsipnya ekstrak tanpa nitrogen atau BTN ini sebagian besar seperti yang tadi terdiri atas karbohidrat yang mudah larut atau mapati yang kecernaannya tinggi. Kemudian energi yang dihasilkan sekitar 3,75 sampai 4,75 kilokalori per gram. Kemudian rata-ratanya untuk energi 4 kilokalori per gram. Untuk perhitungannya sendiri, BTN menggunakan hasil dari kadar abu, protein kasar, lemak kasar, serta serat kasar yang kemudian dijumlahkan kemudian untuk mengurangi 100%, sehingga akan dihasilkan nilai BTN dari satu sampel tersebut. Untuk rumusnya yaitu BTN itu 100% dikurangi dengan protein kasar, ditambah dengan lemak kasar, ditambah dengan serat kasar, ditambah dengan abu. Untuk hasil perhitungannya sendiri, untuk protein kasar dari kadar PK per PK dikalikan 100 yaitu 1,045 per 67,52 dikalikan 100%, hasilnya 1,54%. Kemudian untuk lemak, itu kadar lemak dibagi bahan kering dikalikan 100% sama dengan 1,295 dibagi 67,52 dikalikan 100%, hasilnya 1,91%. Untuk serat kasar, itu kadar SK dibagi BK dikalikan 100 dari 27,025 dibagi 67,52 dikalikan 100, hasilnya 40%. Terus untuk kadar abunya 10,135%. Dari situ dapat dihitung nilai BTN-nya dari 100% dikurang PK plus LK plus SK plus abu, dimana dari 100% akan dikurang 1,54 ditambah 1,91 tambah 40 tambah 10,135, untuk hasilnya nanti 46,415%. Untuk pembahasannya sendiri, pada hasil analisis proximat untuk kadar BTN pada dalam ketemuan sebesar 46,415%. Hasil ini lebih rendah dari pernyataan Adibayo et al. 2019 yang menyatakan bahwa dalam ketemuan memiliki kandungan BTN sebesar 52,39%. Perbedaan hasil ini tergantung pada hasil faksi lain selain BTN. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kunijasanti 2016 bahwa hasil analisis BTN diperoleh dari penjumlahan antara presentase kadar abu, lemak kasar, protein kasar, dan serat kasar yang kemudian untuk mengurangi 100%. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan untuk kadar BTN pada dalam ketemuan sebesar 46,415%. Kemudian next untuk serat kasar atau EE. Kemudian untuk prinsipnya yaitu setiap senyawa organik kecuali serat kasar akan larut apabila direbus dalam H2SO4 1,25% dengan normalitas 0,255 yang urutannya masing-masing selama 30 menit. Kemudian bahan organik tetap tinggal desain dengan gas wall dan crucible. Hilangnya bobot setelah dibakar dengan suhu 550 derajat sampai 600 derajat Celcius merupakan serat kasar. Kemudian untuk alatnya yaitu glass beaker 600 600 ml, pemanas, saringan linet, serat gelas atau glass wall, crucible, gelas alogit yang penjepit, desikator, tanur, dan timbangan analitik. Untuk bahannya H2SO4 1,25% untuk menghidrolisis protein, NaOH 1,25% untuk penyembuhan lemak, dan etil alkohol untuk melarutkan sisa lemak. Untuk pengujiannya, sampel yang sudah dilakukan pengukuran lemak kasar diambil 2 sampel dengan berat yang ukurannya itu kurang lebih sama, kemudian ditambahkan 200 ml H2SO4. Setelah itu dituangkan dalam gelas beaker, kemudian diberikan 200 ml asam sulfat 1,25% yang telah berisi sampel tersebut, kemudian dipanaskan dan diberi pendingin air di atasnya. Pemanasan dilakukan selama 30 menit dan air pendinginnya diganti. Next, kemudian gelas dipotong menggunakan pinset dan gunting. Setelah perebusan sampel, kemudian diangkat dari kompor, kemudian disaring menggunakan saringan yang telah dilapis di glass wall. Hasil dari saringan tersebut atau residu dimasukkan ke dalam beaker gelas yang baru, kemudian ditambahkan 200 ml NaOH 1,25% dan dididihkan lagi selama 30 menit.
Setelah itu kembali disaring dengan corrugable besi glass wall. Next, kemudian residu hasil penyaringan dicuci dengan air hangat lalu ditambahkan lalu diberikan 15 ml etil alkohol 95%, kemudian dimasukkan lagi dalam corrugable dan diratakan. Corrugable itu kemudian dimasukkan dalam oven selama kurang lebih 1,5 jam. Setelah itu dikeluarkan dan didinginkan dalam desikator selama 1 jam, kemudian ditimbang hasilnya. Setelah melalui penimbangan, kemudian corrugable itu akan dibakar dalam tanur hingga warna putih keseluruhannya selama kurang lebih 2 jam. Kemudian didinginkan pada desikator selama 30 menit, kemudian sesudah itu ditimbang lagi, dan apabila sudah lengkap maka dapat dihitung kadar seratnya. Untuk hasil perhitungan, untuk ulangan yang pertama, kadar SK Ekmen Z per Z dikalikan 100%, hasilnya 10,4%, dan ulangan kedua itu hasilnya 43,65%. Kemudian untuk rata-ratanya yaitu 27,025%. Masuk ke dalam pembahasannya, untuk hasil analisis proksimat pada kadar serat kasar dan ketapang diperoleh sebesar 27,025%. Hasil diperoleh ini lebih tinggi dari pernyataan oleh Adi Bayu et al. 2019 pembahasannya, dan ketapang mengandung 5,64% serat kasar. Terdapat perbedaan pada hasil ini dipengaruhi oleh umur tanaman yang daunnya digunakan sebagai sampel. Menurut Susilawati et al. 2019, semakin tua tanaman maka kadar serat kasarnya akan semakin tinggi. Kandungan serat kasar yang terlalu tinggi menyebabkan kandungan berisi lainnya akan rendah dan berakibat pada palatabilitas ke ternak juga rendah. Kandungan serat kasar dapat menjadi indikator kualitas, yang mana semakin tinggi kualitas maka koefisiensi cerna pada ternak juga baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan untuk hasil analisis proksimat pada kadar serat kasar dan ketapang diperoleh sebesar 27,025%. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, apabila banyak salah saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.